Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya sedang ada di kelas S1, yaitu mata kuliah Rekayasa Lingkungan Termal, dan kita sedang membicarakan pada aspek iklim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan iklim secara umum, dan kemudian kita sudah membicarakan iklim tropis, serta kita sudah membicarakan betapa elemen iklim itu pusatnya pada matahari. Oleh sebab itu hari ini kita akan lanjut membicarakan tentang sudut jatuh matahari dan angin dan aplikasinya pada desain. Nah, diharapkan nanti dengan ini kita bisa mempunyai parameter untuk mendesain didasarkan pada pendekatan respon terhadap matahari dan angin. Namun demikian, khusus untuk materi ini saya akan fokus kepada matahari. Nah, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan materi saya ini, gambar-gambar yang ada di sini saya ambil dari berbagai sumber yang gambarnya, URL-nya sudah saya sertakan di dalam slide ini, tapi mungkin kalau ada beberapa yang kurang saya mohon maaf, saya mohon diikhlaskan untuk bisa dijadikan sebagai bahan untuk memperjelas uraian saya untuk menjelaskan materi yang ada di dalam topik ini. Termasuk juga diambil dari buku-buku yang sudah disertakan di dalam referensi RPS. Jadi saya mohon izin. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Kalau kita mendesain secara arsitektural, maka kita harus paham bahwa perkara-perkara desain yang harus kita selesaikan itu antara lain paling tidak ada 5. Yang pertama kita harus menyelesaikan perkara gubahan massanya. Kalau kita bicara gubahan massa berarti kita bicara bentuk dan tata atur. Kemudian kita juga akan berbicara tentang memutuskan tentang gubahan ruangnya. Sama kalau kita bicara gubahan ruang, tentu saja kita bicara bentuk ruang dan tata atur ruangnya. Kemudian kita bicara lanskap yang meliputi komponen permukaan dan tata aturnya. Kemudian kita bicara fasad, di dalamnya ada material, bentuk, komposisi, dan seterusnya. Serta kita akan bicara perkara struktur dan infrastruktur serta teknologi yang menjadi cara untuk mencapai tujuan penyelesaian persoalan desain kita. Dalam konteks persoalan desain yang mengarah pada respon iklim untuk mencapai kenyamanan termal, tentu saja semua perkara ini, 5 perkara ini harus diorientasikan pada respon terhadap parameter-parameter iklim. Nah, parameter iklim saya pikir kita sudah membicarakan elemen-elemennya apa, tetapi kali ini kita fokus kepada matahari dan angin. Nah, oleh sebab itu kalau kita mendesain, maka kita harus menganalisis secara komprehensif ya. Kita harus menyiapkan data-data. Data-data itu diplottingkan ke dalam analisis site. Baik berupa orientasi matahari, baik berupa arah angin, dan komponen-komponen lain yang signifikan di dalam site, seperti kebisingan, serta data-data dalam hal ini kalau respon iklim, data-data iklim yang lain. Nah, ini contoh bagaimana seharusnya ketika kita mendesain, analisis site itu dilakukan. Dan kita tahu di materi sebelumnya, matahari itu tidak hanya bergerak dari timur ke barat, tetapi kita sebagai seorang desainer harus merespon iklim dalam sepanjang tahun. Berarti kita memperhatikan pergerakan matahari dalam 1 tahun, dan itu bergerak antara utara ke selatan dan selatan ke utara. Nah, kemiringan mana yang akan kita respon, ya itu menjadi hal yang sangat penting di dalam desain, termasuk orientasi angin dan seterusnya. Oleh sebab itu ini digambarkan, di plotting ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu plotting matahari di sebelah mana, anginnya di sebelah mana? Maka kita harus tahu parameter-parameter penting untuk melihat posisi matahari terhadap site kita. Nah, dengan mengetahui itu, kita nanti bisa bersikap banyak hal. Ya, misalnya ketika kita mendesain gubahan massa, maka dengan
mensintesiskan dengan aspek-aspek kontur ya. Jadi komponen-komponen tadi disintesiskan ya. Lalu kita bisa bersikap orientasi yang bagus yang mana yang kita pilih. Tentu saja mau menerima dan menolak itu tergantung juga persoalan desain. Kalau kita misalnya, oh saya ingin menangkap matahari, setelah kita mengetahui arah matahari yang kita inginkan, maka kita akan menghadangkan fasad kita ke arah tersebut. Atau kita ingin menolak. Lah, kalau kita menolak dan kita tahu matahari yang tidak mengganggu di pada satu sisi tertentu, di sini misalnya ditambah ada kontur, maka kita akan menghasilkan konfigurasi massa yang betul-betul merespon pada iklim dan kondisi-kondisi lain termasuk kontur dan seterusnya. Nah, ini contoh bagaimana nanti menggunakan data azimut dan altitude, yaitu parameter untuk yang menggambarkan kedudukan matahari terhadap sayap kita di dalam desain. Aplikasinya di mana? Nanti aplikasinya di studio. Tidak di sini, karena ini sifatnya teori 2 SKS, jadi ini hanya memberikan prinsip dasarnya. Nah, ini contoh tadi gubahan massa ya. Ini contoh bagaimana juga dengan building envelope-nya. Kita menentukan kemiringan atap, itu juga ditentukan oleh orientasi matahari mestinya. Jadi kita misalnya ingin menangkap matahari, berarti kita mengusahakan kemiringan atap itu harus dipilih yang arah intensitas tertinggi. Dan juga misalnya building envelope, misalnya dindingnya. Kita akan membuat teritis-teritis ya. Teritis itu harus dimiringkan seberapa, mana yang teritis lebih panjang, mana yang lebih pendek, itu semua karena kita tahu data tentang matahari. Dan itu dipraktekkan di dalam desain ya. Nah, bahkan tidak hanya urusan yang single building, bahkan sampai komposisi gubahan massa dan juga bahkan ke gubahan massa yang sifatnya meso. Bagaimana kita menata ya, yang itu penataan itu nanti dicerminkan ke dalam regulasi ya. Itu menata sedemikian rupa sehingga komposisi massa-massa yang ada di sebuah kawasan itu tidak menghadang matahari tapi sejajar sehingga nanti tidak massa ini tidak mempunyai beban termal yang tinggi yang nanti kalau mau pakai AC juga jadi beban termalnya rendah, kerja AC jadi rendah. Jadi ketika bicara ini pun kita sudah bicara tentang sustainability. Ya, di situ sisi nyaman, di satu sisi juga tidak memberi beban termal terlalu tinggi pada bangunan sehingga nanti kerja AC menjadi ringan. Digabung dengan data-data tentang angin sehingga kita tahu oh nanti angin-angin itu kita arahkan mau kita sikapi seperti apa. Oh, angin digunakan sebagai pendingin bangunan misalnya kalau untuk di kawasan. Maka justru mungkin angin itu kita membentuk lorong-lorong angin yang mungkin dengan sendirinya bangunan kita menjadi lebih dingin, mengimbangi panas tadi sehingga secara bersama-sama data-data yang ada di site ini berperan di dalam menentukan konfigurasi massa, tata atur massa, dan tata ruang. Ini contoh ilustrasi-ilustrasi pengetahuan kita bagaimana kita mengaplikasikan orientasi matahari dan angin untuk skala meso, skala building, bahkan skala komponen bangunan. Nah, ini saya harapkan dipraktekkan nanti. Pengantar ini saya harapkan bisa memberi wawasan Anda ketika nanti kita bicara hal yang sangat terukur, sangat teknis itu tahu manfaatnya. Saya tidak ingin Anda tahu cara mencari altitude azimut, tetapi tidak tahu dan tidak diaplikasikan dalam desain. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus tahu posisi matahari dan angin dalam desain. Pertama, dia akan menentukan bagaimana kita menata masa kita dan kita menentukan bentuknya, kemudian bagaimana kita mengaturnya. Jadi kalau kita ingin menentukan bentuk, ya, menentukan bentuk dan mengatur ruang dan tata massa, kita itu harusnya punya minimal 2 data, yaitu data yang berhubungan dengan posisi matahari pada site Anda, dan yang kedua data tentang orientasi arah angin di site Anda. Oke. Nah, ini yang nanti hari ini akan kita pelajari. Kita akan mengetahui sudut jatuh matahari pada site Anda yang diukur oleh 2 parameter, yaitu altitude dan azimut. Nanti kita bicarakan. Tidak hanya itu, kita akan bicara tentang angin. Ya. Nah, angin diwujudkan dalam bentuk apa?
nanti dipetakan dalam windrose, di mana dalam windrose itu akan menggambarkan arah matahari pada arah angin pada mata angin yang ada, yang menggambarkan juga intensitasnya dan frekuensinya. Nah, data itu harusnya kita miliki waktu kita menganalisis site untuk mendesain bentuk dan gubahan massa serta ruang, ya seperti itu. Mengapa itu menjadi penting, khususnya untuk matahari? Kita ingin lihat ini ilustrasi menggambarkan matahari dengan intensitas yang sama, kalau jatuhnya itu adalah vertikal, tegak lurus seperti ini, dibandingkan dengan matahari yang kedudukannya, yang intensitasnya tapi sama tapi jatuhnya itu miring, ini tegak, ini miring, ini 90 derajat, ini miring, maka ternyata intensitasnya per meter perseginya jadi berbeda. Matahari yang sama ketika jatuh tegak lurus, intensitasnya per square inch-nya lebih tinggi dibanding yang miring. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendesain, kita harus yakinkan matahari yang jatuh ke kita itu intensitasnya besar atau kecil dengan melihat sudutnya. Dan kalau kemudian kita menetapkan sudut-sudut bidang, maka kita tentukan juga kita mau menginginkan matahari menjadi seperti apa, seperti intensitasnya tinggi atau dia kecil. Nah, kalau kecil maka kita usahakan matahari-matahari yang datang, arah matahari yang datang ke site kita atau ke bangunan kita rekayasa sedemikian rupa sehingga dia tidak tegak lurus. Ya, itu misal. Tapi sebaliknya kalau Anda ingin intensitasnya itu diterima oleh bangunan tinggi, maka Anda usahakan tegak lurus. Nah, mau tegak lurus atau mau condong, kuncinya Anda harus tahu dulu ya sudut jatuh matahari yang ada di site Anda. Nah, saya pikir di video saya sebelumnya saya sudah membicarakan banyak tentang bagaimana posisi matahari terhadap bumi dan seterusnya. Silakan dibuka lagi ya. Kemudian kalau dibalik gitu ya, matahari itu kita dudukkan sebagai posisi yang memutari kita, walaupun tidak seperti itu ya. Kalau dibalik misalnya kita berbicara bumi sebagai center, maka kita tahu matahari bergerak dari timur ke barat untuk satu harinya, tapi dalam satu tahun bergerak dari utara ke selatan. Nah, ini yang kita petakan pada waktu titik tertentu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu azimut dan altitude. Apa itu azimut? Azimut adalah proyeksi matahari, ya, sudut yang dibentuk oleh arah utara sebagai 0 ke proyeksi matahari pada jam itu di tanggal itu. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara di sini, ya ini saya gambarkan di ilustrasi ini, ya. Kalau kita bicara azimut, maka kalau matahari di sini kita proyeksikan dulu ke sini, seret ke sini. Oke. Nah, kemudian azimut itu apa? Proyek sudut yang terbentuk antara utara dengan proyeksi matahari ke horizon. Jadi ini sudutnya berapa ini? Ya, segini. Kalau utara itu 0, kemudian timur itu adalah 90, maka ini berapa? Ini diproyeksikan. Ini selatan 180. Nah, ini ada skalanya nanti. Nah, itulah azimut. Jadi matahari diproyeksikan ke horizon. Oke. Nah, kemudian altitude itu apa? Altitude adalah tinggi matahari, yaitu sudut yang terbentuk antara horizon dan tinggi matahari. Mari kita lihat misalnya kalau set kita di sini ya, kita di sini ini diproyeksikan dulu ya, sudah. Setelah diproyeksikan ditarik. Kemudian ini mataharinya ditarik. Nah, inilah yang disebut dengan altitude. Kalau ini adalah azimut. Nah, altitude itu antara 0 sampai tegak lurus. Jadi sampai 90 derajat. Kalau azimut itu 360 derajat dari utara ke utara lagi. Tapi kalau altitude itu dari horizon sampai matahari tegak lurus di zenit, tegak lurus terhadap site kita. Loh Bu, kalau dibalik gimana? Kalau mataharinya dari sini gimana Bu?
gitu ya, berarti dibalik, kita proyeksikan ke sini, dibalik lagi gini, sehingga selalu tidak lebih besar dari 90 derajat. Oke, nah kira-kira seperti itu azimut dan altitude. Itu harus Anda harus bisa. Kan kita bisa pakai software, Bu, ya bisa gitu. Tapi prinsipnya Anda harus tahu ya, agar Anda bisa punya pengetahuan yang mendalam. Nah, untuk bisa tahu dengan mendalam, ya kita lah exercise-nya secara manual untuk merasakan goresan-goresan itu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita nanti mengukurnya secara manual itu dengan menggunakan sun chart. Oke, saya sudah minta Anda semua untuk mengcopy lampiran di buku Lipsmeier. Ya, ada sih yang lain ya, tapi yang Lipsmeier itu lebih jelas gitu ya, hanya untuk exercise aja ya. Oke. Nah, ini adalah diagram matahari ya yang akan membuat kita bisa mengetahui di mana sih matahari kita dan berapa sih azimut dan altitude-nya. Nanti kita akan melihat posisi-posisinya dan seterusnya. Nanti kita akan masuk di sana untuk exercise. Ya, dari situ nanti kita bisa menentukan. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk prinsipnya. Nah, nanti saya akan masuk kepada cara menggunakannya. Nah, kalau kita berbicara tentang cara menggunakannya, tapi sebelum ke sana saya sampaikan bahwa apa sih sun chart ini? Gitu ya. Sun chart adalah proyeksi matahari ke bumi yang direkam sepanjang tahun pada suatu titik di posisi garis lintang tertentu atau latitude tertentu. Jadi untuk setiap sun chart ini hanya berlaku untuk satu posisi. Jadi misalnya ini ya, ini sun chart ini hanya untuk chart di posisi titik 0 Katulistiwa. Ya, nanti ada lagi yang sebelumnya tadi, coba kita lihat. Nanti kalau Anda lihat. Nah, ini 0 Katulistiwa ya. Tapi nanti kalau Anda lihat lagi ada yang kalau di Lipsmeier bergerak per 2 derajat ke utara dan 2 derajat ke selatan. Ya, Anda harus miliki semua itu karena nanti kalau kita exercise ya kita akan mencari side-side ya yang variasinya ya sesuai yang akan kita hitung ya, seperti itu. Anda harus punya ya. Oke. Nah, kemudian sun chart ini Anda bayangkan chart ini terdiri dari garis-garis ya. Garis-garis apa? Garis-garis yang menunjukkan yang pertama garis yang menunjukkan skala azimut. Mana skala azimut? Skala azimut ya ini. Ini skala azimut. Ini ya, ini skala azimut. Ini skala-skala ini adalah skala azimut. Jadi lingkaran luar itu adalah skala azimut, proyeksi matahari secara horizontal. Kemudian di sini ada skala yang lain, ya ini skala altitude. Ini skala azimut. Nah, kemudian ada garis yang lain. Nah, ini skala azimut. Skala azimut itu mulai dari 0, 90 sampai 180, kembali lagi mau ke utara itu menjadi 360. Jadi sekarang Anda kalau berbicara orientasi dengan sudah belajar iklim ini tidak boleh kalau hanya 8 ya. 8 itu apa? Timur, tenggara, selatan, barat,
daya barat laut, utara timur laut itu sudah tidak seperti itu lagi. Apalagi kalau cuma 4, wah sudah nggak zaman lagi. Apalagi 2 itu zaman di PAUD ya, kanan kiri. Oke, jadi kita sudah 360 derajat dan pada kenyataannya kalau site yang kita selesaikan itu jarang yang persis ke arah-arah istimewa itu. Kalau betul-betul diukur, Anda lihat di Google Map gitu, mesti akan bicara satuan-satuan yang sangat lembut, yang tidak arahnya ke arah-arah orientasi istimewa. Sehingga memang kita bicaranya harus orientasi itu 360 derajat. Oke. Nah, kemudian kalau yang altitude tadi sudah saya katakan 0, 0 itu pas matahari di horizon, terbit atau tenggelam, kemudian matahari ketinggian 10 derajat diproyeksikan ini 20 derajat, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 itu berarti pas di tegak lurus di atas kepala kita saat kita berdiri di side kita. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita tanyakan yaitu garis. Ada 2 garis yang lain yaitu garis. Jadi yang ini itu adalah garis tanggal, yaitu proyeksi matahari dari pagi sampai sore pada tanggal tertentu. Kalau ini itu garis jam, yaitu proyeksi matahari pada jam tertentu dalam sepanjang tahun. Oke, jelas ya? Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah garis tanggal, ini adalah garis jam. Saya ulangi, garis tanggal adalah garis yang menggambarkan proyeksi matahari dari terbit sampai tenggelam pada tanggal tertentu. Itu garis tanggal. Kalau garis jam, garis yang menggambarkan proyeksi matahari pada jam tertentu sepanjang tahunnya. Oke, mulai Juni sampai kembali ke Desember dan sini. Oke. Nah, itu ya kira-kira bagian-bagian dari sun chart. Oke, saya teruskan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kalau ini adalah gambar dari windrose. Gambar dari Windows itu banyak sekali variasinya. Nanti Anda akan menemukan ada yang gambarnya seperti ini, ada yang gambarnya tadi yang sudah saya ungkapkan di depan, ada yang dikeluarkan BMKG lain lagi. Tapi yang jelas gambar itu akan mencerminkan arah orientasi, biasanya hanya 8 mata angin untuk yang konvensional seperti ini, tapi kalau yang computerized sudah 360 derajat. Kemudian di situ akan menggambarkan intensitas dan lama waktu atau frekuensi. Jadi biasanya kalau panjangnya ini menggambarkan lama waktu, dari waktu yang ada berapa persen terjadi. Tapi kalau tebalnya, tipisnya menggambarkan intensitas, ya seperti itu. Nah ini misalnya, ini menggambarkan misalnya kalau dari sini dilihat dari panjangnya berarti biasanya ini ada catatannya, misalnya 2 mili sama dengan 1% waktu, diukur aja ini berapa. Berarti ini paling banyak matahari, angin banyak datang dari timur laut, ya. Ini 45 derajat dari utara timur laut. Tetapi kalau kita lihat intensitasnya, ternyata kita lihat panjangnya aja. Yang kecil, yang tipis ini 0,5 sampai 5 meter per detik. Yang sedang ini agak tebal 5,5 sampai 10 meter per detik. Yang paling tebal itu di atas 10,5 meter per detik. Ini cara yang lain ya. Ini cara yang lain. Ini lebih tidak hanya 8 mata angin, ini lebih halus lagi. Ya, Anda lihat ini kalau intensitasnya tidak dengan ketebalan tapi dengan warna. Jadi macam-macam ya. Tapi kalau panjangnya itu menunjukkan lama apa ya? Lama kejadiannya, frekuensinya. Frekuensinya ya, seperti itu.
Nah, ini diplotingkan di dalam slide Anda, kemudian menjadi bekal Anda untuk menentukan orientasi massa dan menentukan komposisi gubahan massa serta ruangnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mencarinya, altitude dan azimut tadi. Yang pertama bisa dengan manual, ya. Dan kalau manual itu ada tiga cara. Yang kedua dengan software, ya. Nah, yang manual itu dengan berbagai macam cara, dengan alat ukur, ya, yang dipakai oleh para pelaut, gitu kan, atau dengan matematis, dan ada yang dengan grafis. Kalau kita, karena nanti implikasinya memudahkan untuk analisis site, saya akan memakai yang dengan grafis, yang tadi sudah saya sampaikan, ya, sebagian dengan yang Sunchart tadi. Kemudian ada cara lain yaitu software. Sekarang kita sudah punya software, tinggal Anda ambil software itu, Anda klik, Anda isi tanggal berapa dan seterusnya, nanti akan tergambar itu proyeksinya dengan baik, ya. Nah, kita harus bisa dua-duanya, ya. Dengan software nanti Anda bisa eksplorasi tidak terbatas, ya, atau nanti kalau perlu ya kita praktekkan kalau cukup waktunya, tapi saya akan fokus ke cara manual, ya. Oke. Karena cara software saya yakin Anda bisa belajar sendiri, dan cara manual itu sekaligus untuk merasakan apa sih konsep yang ada di dalamnya. Oke. Jadi mohon diterima itu, ya, jangan wah kenapa ada yang gampang kok milih yang susah, bukan begitu. Itu bagian dari cara memperdalam pemahaman konsep dan teorinya. Nah, kemudian untuk menentukan itu bagaimana caranya? Anda harus punya data latitude, Anda harus punya data longitude. Dari apa? Dari site yang akan kita, di mana bangunan itu akan kita desain. Jadi pertama, waktu Anda mendesain, Anda harus tahu posisi site Anda. Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Saya pikir Anda bisa buka Google Map, tinggal diklik keluar di situ. Saya tidak akan bicara latitude dan longitude, ya. Tidak akan itu. Kita sudah bicarakan di pembicaraan yang lainnya. Silakan Anda cermati lagi, ya, video saya. Kemudian kita harus tahu data tentang waktu yang diperhitungkan, yaitu jam dan tanggal. Oke, bagaimana cara menentukannya? Tergantung dari tujuan desain. Kalau misalnya Anda ingin mendesain sekolahan anak TK, anak TK itu mulainya sekolah jam berapa? Oh, mulai jam 8 sampai jam 10 untuk TK kecil, TK besar jam 10 sampai jam 12. Oh, jadi waktu yang penting itu jam 8 sampai jam 12. Berarti Anda sudah tahu, oh berarti waktu itu yang saya pentingkan. Karena waktu yang lain tidak dihuni ruangnya. Tapi beda kalau Anda akan bicara tentang, oh ini kita sedang membicarakan rental office. Rental office itu ternyata dipakai jam 8 sampai jam 17 misalnya, lain sekali. Itu dari segi jam. Kemudian dari segi tanggal. Dari segi tanggal itu Anda bisa memilih, misalnya, oh tanggal-tanggal yang ekstrim, yaitu pada bulan Juni, bulan Desember, dan bulan yang dimana matahari tegak lurus dengan latitude kita. Apa yang saya ceritakan ini kalau Anda sudah mendengar, sudah mencermati video saya yang sebelumnya, Anda mesti paham. Jadi saya nggak mau membicarakan itu. Oke, mengapa bulan Juni, mengapa bulan Desember, mengapa yang tegak lurus terhadap latitude kita. Saya sudah memberi contoh kalau Jogja misalnya, Jawa itu Oktober misalnya. Itu silahkan Anda buka yang lain, saya tidak akan di sana. Oke. Nah, itu yang terpenting. Jadi tidak hanya sekedar bisa mencari altitude azimutnya dengan diagram mataharinya, tapi yang krusial itu adalah menentukan waktu yang akan diperhitungkan dan sikap Anda. Anda itu mau menolak atau mau menerima? Ya. Kalau ini misalnya, oh ini adalah halaman untuk menjemur pakaian, maka Anda akan menerima. Oh ini memang dimaksudkan untuk penyembuhan orang-orang yang memang membutuhkan vitamin D, yang dia itu membutuhkan cahaya ultraviolet dari terbit sampai 45 derajat. Berarti Anda malah menghadangkan ruang itu. Maka tergantung persoalannya. Oke. Kemudian atau ditolak gitu ya. Nah, itu tergantung dari persoalan desain. Ya, jadi saya harapkan tidak hanya sekedar bisa, tapi Anda harus
tahu persoalannya. Kemudian Anda juga harus mengetahui satu lagi yaitu garis bujur atau longitude. Mengapa? Karena nanti itu ada hubungannya dengan waktu tengah hari sesungguhnya. Oleh sebab itu Anda harus tahu peta waktu dunia ini ya. Ini dari Lipsmeyer saya ambil. Ya, saya sudah membicarakan garis meridian prime yang Greenwich 0. Kemudian ini kalau dunia di kulitnya dibuka, dipetakan, ini adalah ada pembagian peta waktu dunia. Mengapa? Karena nanti kita itu waktu menentukan itu bukan waktu kita, tapi waktu sesungguhnya. Waktu sesungguhnya itu akan dihitung dari selisihnya dengan posisi garis bujur kita atau longitude kita dilihat dari nanti zona-zona waktunya. Jadi ini kita lihat ada zona waktu GMT 0. Ya, kemudian diapit oleh longitude berapa. Ini Anda bisa lihat. Nah, ini bergerak setiap per 15, 15, 15, 30, seterusnya. Sampai kalau kita itu di daerah zona Indonesia di daerah dibagi 3 ya kalau kita istilah Indonesianya ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara di ini kita itu termasuk zona waktu ini. Zona waktu +7, +8 dan +9. Jadi kalau Anda mendesain Anda harus lihat longitude berapa, garis bujur timur berapa. Kita bujur timur ya. Oke. Apa itu sudah saya bicarakan. Tempat lain. Oke. Nah, berarti kalau kita di zona waktu +7 itu pedoman waktunya itu di 105 bujur timur. Mana itu lokasinya? Ya ini yang mengapit ini loh nih. Ini. Oke. Kalau yang Indonesia Tengah atau +8 itu garis pedoman waktunya 120 ini zonanya ini. Oke, dan seterusnya. Dan ini kalau yang bujur timur 135 zonanya ini. Karena ada kondisi perjanjian seperti itu, maka ketika kita ingin menghitung altitude dan azimut, maka jamnya yang harus kita hitung jam sesungguhnya. Karena sebenarnya kalau misalnya ada di Indonesia bagian Barat, ketika saya sedang membicarakan, oh sekarang kita itu jam 8. Sebenarnya itu bukan jam 8 sebenarnya, tapi jam 8 105 bujur timur gitu loh. Karena itu di zona-zona gitu. Sebenarnya jam kita bukan itu gitu. Tapi kalau misalnya repot per garis ya repot ya. Kita mau janjian masuk ngitung dulu dengan ini ya. Sebenarnya disederhanakan per 15 derajat. Oke. Sehingga orang yang di range 15 derajat itu ikut di garis pedoman waktu yang disepakati, yaitu misalnya tadi kalau 7 + 7 itu 100, plus 8 120 bujur timur ya. Tapi kalau longitude plus ya gitu. Jadi bujur timur itu sama dengan longitude plus seperti itu. Nah, ini Anda harus tahu ya. Sehingga kita nanti akan mencari waktu tengah hari sesungguhnya, itu harus kita cari waktu kita menentukan altitude dan azimut ya. Oleh sebab itu Anda harus tahu posisi ini gunanya mengetahui data tentang longitude atau garis bujurnya untuk menentukan waktu tengah hari sesungguhnya. Kemudian kita lanjut. Setelah itu, setelah tahu waktu tengah hari sesungguhnya, maka kemudian kita plotting waktu tengah hari sesungguhnya itu berapa. Bagaimana kita tahu waktu tengah hari sesungguhnya? Ya, jadi misalnya Anda bayangkan, kalau ini ada bumi, ya, dan ini adalah garis pedoman waktu yang menjadi waktu kita, sedangkan tadi misalnya begini ya, kan? Ini batasnya di zona ini. Ini misalnya, misal ya, ini garis pedoman waktunya misal itu adalah 105. Anda misalnya kebetulan di 100
di 100 ini misalnya, misal di 100. Yang ini misalnya di 110. Maka ketika kapan kita bertemu matahari itu sebenarnya tidak jam 12-nya yang kita pakai, tapi sebenarnya lebih awal karena Anda itu untuk orang-orang yang Indonesia yang lebih ke timur, yang lebih ke timur, ini timur, maka Anda sebenarnya ketemu mataharinya itu lebih awal dari jam 12. Sehingga orang-orang yang lebih ke timur ini, maka dia nanti ini minus. Sebaliknya, kalau Anda lebih ke barat, maka ketemunya matahari itu sebenarnya lebih nanti. Ya. Jadi kalau ini bicara bujur timur, maka kalau ini 105, 110 itu berarti lebih timur, 100 itu lebih barat. Nah, ketika lebih barat ketemunya mataharinya kan lebih nanti. Sehingga dia di sini itu plus. Maka waktu tengah hari sungguhnya Anda itu apa? Kalau Anda itu posisinya lebih timur. Kalau ini bicara tentang bujur timur ya. Kalau lebih timur dari garis meridian pedoman waktunya, maka Anda itu waktu tengah hari sungguhnya minus, sorry. Kalau lebih tirus minus delta T-nya. Delta T-nya kali 4 menit. Mengapa 4 menit? Karena dalam 1 jam matahari bergerak 15 derajat. Oke, 1 jam itu 60 menit. Maka dalam 1 menit itu bergerak 4 ya. Dalam 1 derajat itu sebenarnya itu membutuhkan waktu 4 menit. Oke. Nah, jadi tinggal aja dihitung. Kalau di sebelah baratnya berarti jam 12 plus delta T-nya kali 4 menit. Anda silakan baca di buku saya atau di bukunya Lipsmeier. Ya, jadi ini saya kan asumsi saya Anda sudah baca buku saya di halaman yang sudah ada di RPS. Oke, sehingga saya harap Anda paham kalau saya membicarakan ini. Oke. Ingat ya, jadi mengapa minus? Karena untuk yang di bujur timur, semakin ke timur Anda menemui mataharinya lebih awal, sehingga dikurangi tidak jam 12, yang kita sepakati sebagai jam 12. Oke, nah setelah tahu waktu tengah hari sungguhnya ya diplotingkan aja ini jam. Misalnya kalau memang sama 105 berarti ini jam 12, jam 11, jam 10, jam 9. Semakin ke timur dia semakin 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 awal ya. Jam 8 dan seterusnya. Tapi Bu, ternyata kalau nanti ini jam kalau 110 Bu, kalau 110 berarti selisihnya dengan 105 5. 5 kali 4 berarti 20 menit. Berarti sewaktu tengah hari sungguhnya sebenarnya enggak jam 12. Tapi jam 12 dikurangi berapa tadi? 20 menit. Berarti jam 11 40 menit. Jadi ini waktu tengah hari sungguhnya bukan jam 12, tapi jam 11 40 menit. Berarti ini berarti jam 10 40 menit. Ini jam 9 40 menit, jam 8 40 menit, jam 7 40 menit, jam 6 40 menit. Terus yang ini enggak ada, matahari belum tenggelam. Berarti jam 5 40 menit belum terbit, bukan belum tenggelam, salah saya ya. Jadi jam 6, jadi jam 5 gimana? Matahari belum terbit gitu. Oke, ini di bulan ini, di tanggal ini. Tapi kalau di bulan ini, di bulan Desember lain. Ini jam 11 40 menit, jam 10 40 menit, sampai ini jam 6 40 menit. Nah, jam 5 40 menit itu di bulan Desember, itu matahari sudah terbit, itu sudah duha, nggak boleh sholat subuh di sini. Gitu, oke? Makanya dalam sepanjang tahun itu kan dalam waktu-waktu tertentu kita sholatnya juga geser-geser gitu. Oke, ya itu karena proses seperti ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Nanti kalau tidak ya di dalam buku saya silakan dibaca lagi. Yang ada di RPS kan ada ya halaman-halamannya di rencana pembelajaran.
Oke, saya akan lanjutkan. Nah, nanti setelah tahu uh, altitude-nya untuk apa, maka altitude itu nanti Anda akan tahu, oh berarti saya membutuhkan kemiringan seperti apa. Ini jadi kalau Anda bayangkan seperti ini akan tahu, oh ini adalah altitude-nya. Anda mau bersikap seperti apa? Saya mau menolak atau saya ingin menangkap. Kalau menangkap berarti tegak lurus. Berarti Anda usahakan kemiringannya. Jadi kemiringan atap Anda berapa? Ya Anda usahakan tegak lurus terhadapnya. Jadi kalau ini misalnya kebetulan gambarnya agak 45 ya udah saya bilang 40 aja ya. Misalnya 40, berarti kemiringan atap Anda berapa? Ya berarti kemiringan atap Anda adalah ini kalau Anda ingin menangkap kan harus 90 derajat tegak lurus ya. Berarti Anda menangkap. Maaf ya ini. Berarti ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Berarti kemiringan atap Anda ini adalah berapa? Ya, Anda harus melihat berarti 90 dikurangi 40. Berarti kemiringannya adalah yang Anda 90 dikurangi 40, yaitu 50. Berarti kemiringan atap Anda 50 agar tegak lurus. Gitu loh. Oke ya. Nah, kalau saya sebaliknya ingin menolak, berarti ya jangan sama dengan 50 derajat. Karena kalau 50 derajat itu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti intensitasnya tinggi dan seterusnya. Misalnya kasus-kasus atap yang untuk solar panel, berarti kan harus tegak lurus misalnya. Walaupun solar panel itu bisa digerakkan ya ini hanya untuk menyederhanakan ilustrasi saja ya. Gitu. Nah, tergantung Anda mau seperti apa. Oke. Nah, tidak hanya itu ya kepentingannya, tidak hanya itu, tapi juga untuk misalnya kalau Anda misalnya ini maaf. Misalnya Anda ingin membuat komposisi, saya ingin membuat playground untuk anak TK yang bisa ternaungi. Kalau gitu komposisinya masanya yang tinggi di sebelah mana ya? Yang bisa menaungi. Oh, karena playgroundnya di sini, oke. Berarti ini karena yang akan dihindari adalah pada saat 0 sampai 40 tadi kan 40 misalnya ya. Maka ya Anda buat 40 gitu sehingga ini masa yang ini tingginya sekian sehingga nanti ini ternaungi pada waktu jam yang saya hindari gitu ya. Sehingga anak-anak bisa main di sini. Tapi sebaliknya enggak, ini kan jam bagus ya, jam untuk ultraviolet. Malah saya tangkep gitu. Jadi naungannya enggak di situ. Jadi naungannya malah oh kalau gitu ya dipanjangkan gini ya. Ininya enggak ada. Jadi tergantung Anda mau apa. Tergantung Anda mau apa. Ya, Anda mau apa seperti itu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan menentukan bentuk atap, kemiringan dinding, atau kemiringan shading, tapi juga sampai menentukan komposisi gubahan massa yang dimaksudkan untuk melindungi atau menangkap ya seperti itu. Nah kemudian saya lanjutkan ya. Ini tadi sudah ya setelah ketemu maka kemudian apa gunanya yang azimut ya? Kalau tadi altitude kan sudah ya. Kalau azimut untuk apa? Azimut itu untuk menentukan konfigurasi orientasi massa. Ya, misalnya begini, kita tahu bahwa ternyata setelah diplottingkan matahari yang kita perhitungkan itu ternyata mataharinya datang dari sini misalnya. Di sini tuh proyeksinya. Ke sini. Berarti Anda, oh ini berarti arah-arah penting ini. Nah, ini penting. Terus Anda mau apa? Menangkap atau menolak? Oh, saya mau menangkap. Oke, berarti masa Anda ditegak luruskan. Anda kalau masanya 4 persegi panjang, berarti ditegak luruskan.
Oke, seperti itu. Tapi enggak, saya mau menolak. Kalau menolak berarti pilihlah yang bidang sempit itu yang tegak lurus, yang memanjang atau diagonal jadinya. Oke, kalau gitu agar tidak tegak lurus ya diagonal begini. Sehingga masa Anda itu nanti konfigurasinya di dalam site itu tergantung dari garis-garis orientasi yang dibentuk oleh azimut. Sikapnya mau seperti apa ya terserah Anda gitu kan. Nanti akan menarik sekali ketika kita sudah bicara tentang bukaan ya, ketika bicara tentang shading dan sirip dan seterusnya. Bagaimana Bu kalau misalnya jalannya tuh jalannya menghadap ke tenggara, jalannya itu di sebelah tenggara, tapi mataharinya yang nggak boleh ke tenggara. Masuk masa bangunan kok apa ya tidak menghadap ke jalan. Nah, itulah nanti akan keluar gubahan-gubahan masa yang unik ya. Misalnya oh kalau gitu eh, masanya nanti tetap ke jalan gitu misalnya ya ini kalau ini sudah sintesis ya. Masanya tetap ke jalan. Misalnya kalau saya ganti ya bukan ke situ ya. Biar satu gambar. Jadi misalnya ini aja. Misalnya oke kalau gitu saya mau ternyata jalannya itu ke arah timur laut. Ini kan misalnya jalannya begini loh. Nah gimana mau sok masa kok nggak boleh menghadap jalan. Padahal saya ingin menghindari itu. Maka Anda bisa main-main dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Main-mainnya ya dengan desainnya itu dieksplor. Jadi karena Anda harus menghadap ke jalan misalnya wajahnya, tapi nggak boleh menghadap matahari itu. Berarti maka Anda memainkan di sini. Sehingga nanti untuk masa Anda itu begini. Aduh, ini kok kata-kata terlalu tebal ya. Untuk masa Anda begini. Maaf ya, maaf. Jadi kalau saya gambarkan jadi bentuk masa Anda begini. Oh, mungkin gambarnya tidak terlalu estetis ya. Nah, ini seolah-olah tetap kan ada wajah di situ gitu. Tapi sebenarnya bukan wajah matahari gitu kan. Sehingga tetap nggak bisa nangkep matahari, tetap nggak bisa masuk. Tapi bukaannya di situ. Jadi kalau digambar fasadnya tetap ada bukaan gitu ya. Gitu kan ada wajah di situ, ada wajah di situ. Ini cantilevernya panjang gitu kan. Sehingga tetap 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 wajahnya ke depan gitu seolah-olah. Tapi sebenarnya kalau dari matahari dia nggak depan gitu. Nah, itu akan dengan sendirinya menghasilkan desain-desain yang indah. Jadi ikuti saja karakteristik matahari, angin, dan pelajari dengan sungguh-sungguh, aplikasikan dengan kreatif, Anda akan menemukan bangunan yang penuh dengan keunikan, indah, dengan sendirinya ada inner beauty, penuh dengan novelty. Gak pernah ada bangunan yang sama. Karena begitu geser satu titik, orientasi akan berbeda dan matahari yang akan digunakan sebagai pedoman itu mengantar Anda pada desain yang berbeda. Oke ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksud saya ya, seperti itu dan bisa mengembangkan dalam desain. Jadi tidak hanya sekedar mencari altitude azimut sudah ketemu, bagaimana Anda mengaplikasikannya secara kreatif dalam desain. Jadi semakin Anda paham karakteristik sifat-sifat alam, maka sebenarnya desain itu akan semakin indah. Tidak ada alasan, wah nanti kalau belajar yang kayak gini logik ini jadi steril. Justru Anda belajar ini, nanti Anda akan menghasilkan desain yang sangat unik, ya, tidak hafalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal aneh aja gitu ya. Bukan itu garis-garisnya untuk apa? Nah, itu garis-garisnya ada alasan-alasan yang di apa ya
dibuat-buat gitu. Dengan sendirinya itu indah dengan sendirinya. Itu keindahannya datang dari sifat proses desainnya. Ada inner beauty di sana. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Maaf saya memang memilih untuk ilustrasi langsung demikian ya. Selain mudah-mudahan ini bisa lebih ditangkap ya, walaupun kalau semua steril dalam bentuk yang tidak langsung dioret-oret begitu, saya kok merasa mungkin tidak bisa ditangkap dengan prosesnya begitu ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik ya, dan saya pikir cukup. Nanti setelah ini kita akan diskusikan dan dengan latihan soal ya, dan ingat ya, latihan ini adalah exercise yang dimaksudkan untuk membuat Anda lebih dalam memahami konsep dan teorinya, dan praktek melalui sketsa-sketsa yang nanti dilakukan di studio. Ya, seperti itu. Walaupun secara mudah bisa dilakukan dengan software. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.